Seleb dan pengamat bola mau adu jotos di ring tinju. Gila ini, siapa sangka Yama Carlos nantangin Bung Towel gara-gara Timnas U17. Sob, tau nggak baru-baru ini aktor Yama Carlos lagi panas banget. Gara-gara komentar pedas Bung Towel yang bilang Timnas lolos tapi nggak pantas, Yama langsung naik darah. Dia nggak tinggal diam, langsung buka suara di medsos, ngebela perjuangan Timnas U17 dan Coach Nova. Mulutmu tuh lo Towel, kritik kok kayak nyinyir, kata Yama. Dan yang bikin makin heboh, Yama malah ngajak Bung Towel naik ring. Mau naik berat badan ayo, mau turun juga hayo. Cari sponsor, cari promotor, gas! Ini beneran mau jadi duel panas di dunia olahraga atau cuma drama medsos? Menurut lo, Bung Towel layak nggak dilawan di atas ring? Atau kritik dia emang valid? Ya, si Towel malah ngeresponnya seperti ini. Gimana sih? Woi, Towel, saya tuh cuma butuh jawaban dari kau. Ayo, atau maaf deh, saya nggak mau. Atau maaf deh, saya nggak berani. Atau apa aja lah. Udah intinya, ayo atau nolak. Bukan ngajakin diskusi. Terserah kamu bilang saya pansos, kau mau bilang saya cari panggung, yang pasti saya pansos dan cari panggung sama kau, tapi bukan di panggung debat. Di ring, kita selesaikan secara laki-laki. Sekalian saya mau buktikan, kau kan diduga mau bilang ke saya kalau saya ini kan tong kosong nyaring bunyinya kan. Saya mau buktikan itu di atas ring sama kau, Towel. Dan saya juga mau buktiin, semoga bukan mulut kau aja yang besar. Dan di video itu kan saya juga udah bilang, tolong cek video itu benar tidak itu pernyataannya Towel tentang Timnas U17. Semoga tidak benar ya, tapi jika lo benar, bla bla bla. Kau katanya pinter, harusnya dapat memahami dong. Tapi apapun itu, pernyataan sampah yang sudah keluar dari mulut kau, itu sudah menyakiti hati banyak orang. Khususnya supporter Timnas sepak bola Indonesia. Udahlah, saya nggak mau bertele-tele lagi. Jika ada sponsor dan promotor yang mau memfasilitasi ini, saya Yama Carlos siap menghadapi Towel, si pengamat bola itu. Terima kasih. Hey, ini apa lagi, Well? Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia, Bung Towel enggak pantas. Lo yang enggak pantas hidup di negara ini, guys. Ya minimal support lah. Dulu timnas kita di AFF aja susah. Juara saja, aduh, susah banget. Ini lolos ke Piala Dunia. Piala Dunia, guys. Tapi masih aja dinyinyirin. Memang mafia ini nih. Ya minimal bersyukur, minimal ya jangan menghujat. Ini kita lolos ke Piala Dunia. Anak-anak kita membanggakan negara ini dengan lolos ke Piala Dunia. Walaupun gak juara Piala AFF, tapi lolos ke Piala Dunia itu sangat bangga, guys. Jadi bukan modal bacot doang, bos. Ya kan, kalau modal bacot doang banyak yang bisa lakukan itu. Tapi coba dong jadi pelatih. Ya kan, coba dong latih tim. Maka itu saya paling tidak pernah menghakimi seorang pemain ataupun pelatih. Karena gak gampang menjadi pemain ataupun pelatih. Emang tapi kok lolos? Gimana ya? Ya tidak mengesankan lah, secara sepak bola tidak mengesankan. Jadi saya pikir juga secara penampilan, secara performa jauh. Jadi lolos tapi tidak mengesankan. Lolos tapi yang pastinya semua mempunyai kualitas yang baik ya, walaupun Korea Utara, Tajikistan, Iran, termasuk Oman yang semuanya masih punya peluang. Saya lihat siapapun lawannya pastinya mereka punya kualitas yang baik, dan pastinya kita akan analisa lawan kita dulu sebelum kita melakukan persiapan untuk di pertandingan tanggal 13. Selamat pagi Bung Towel. Udah nonton Indonesia sama Afghanistan? Skornya berapa? 2-0. Mau ngomong apa? Kita tidak pantas masuk Piala Dunia. Kita nggak punya skill. Bukan kita. Lu aja kali yang nggak punya skill. Bisanya komen tapi nggak punya kemampuan. Timnas senior ada aja yang kau permasalahkan. Timnas junior masih juga merendahkan. Hidup itu jangan cari lawan. Nggak usah banyak komen kalau nggak punya kemampuan. Nikmati aja kemajuan pertandingan sepak bola tanah air. Kepada PSSI, jangan sampai terhasut dari orang-orang yang besar bacok doang. Dari orang-orang yang bisa komen doang. Dari orang-orang yang hanya bisa merendahkan tapi tidak mengapresiasi dan memberi solusi. Itu semua adalah bajingan.
tapi kurang mengesankan cara lolosnya. Bagaimana menurut kalian tentang komentar Bung Toel ini? Silakan di kolom komentar. Toel, ini buat Toel si pengamat sepak bola yang katanya paling paham tentang sepak bola, tentang perkembangan sepak bola di Indonesia. Gini aja deh, semua pernyataan sampah yang keluar dari mulut kau, terserah kau mau bilang itu masukan atau kritik, tapi buat kami itu suatu penghinaan bagi timnas sepak bola Indonesia. Khususnya timnas sepak bola Indonesia U17 yang baru aja lolos ke Piala Dunia melalui babak kualifikasi. Saya nggak mau bertele-tele lagi, langsung aja. Kau cari makan kan? Saya juga cari makan. Dan kebetulan istri saya juga sebentar lagi mau melahirkan. Saya sih nggak munafik. Ayo, kita sama-sama cari makan dengan cara laki-laki. Saya mewakili perasaan seluruh supporter timnas sepak bola yang merasa tersakiti akibat ulah mulut kau itu, Toel. Kita ketemu di tengah, sama-sama cari sponsor, cari promotor. Sesuaikan berat badan. Saya harus turun berat badan, ayo. Saya harus naikin berat badan juga, ayo. Yang penting ketemu sama kau di ring. Ini serius, buktiin. Bukan cuman mulutmu aja yang besar. Ayo, mainkan. Sekali lagi, saya serius ini, Toel. Ketemu sama saya di ring resmi. Woi, Toel, bisa nggak kau stop menghujat sesuatu semua yang berbau STY? Iya, saya penggemar STY. Terserah saya mau dibilang ternak STY, karena memang STY layak dan patut dihormati dan dihargai sebagai pelatih. Kau sudah menghina atas nama kritik, bilang pelatih itu tidak cocok untuk melatih timnas. Kau sudah menghujat atas nama kritik, bilang strateginya mirip sama STY, taktiknya STYisme. Tapi jelas-jelas pelatih itu Coach Nova yang sudah membawa timnas sepak bola Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia melalui kualifikasi. Kenapa memangnya kalau menggunakan taktik STY? Kenapa memangnya kalau menggunakan strategi STY? Jika memang yang ada dari STY itu positif dan bagus, itu layak dilanjutkan, itu layak dikembangkan lagi, itu layak dipertebak lagi. Kau ini bisanya menghujat sesuatu yang berbau STY, Toel. Ada apa sih dengan kau, Toel? Segitu bencinya sama STY. Ada apa sih sebenarnya? Dan kok bisa ya orang seperti Toel ini diundang terus ke acara podcast-podcast, ke TV-TV. Jadi lebih baik mulai sekarang kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan si Toel. Atau kita tidak perlu mendengarkan ocehan-ocehan dari manusia yang seperti Toel. Kebanyakan teori kalian. Lu makan tuh sepak bola menyerang. Lu makan tuh filosofi. Lu makan tuh penguasaan bola. Sepak bola pada akhirnya membutuhkan kemenangan, mencuri poin, mendapatkan poin 3 poin, memenangkan pertandingan. Jadi selamat kepada timnas sepak bola U17 kita, adik-adik kita yang telah lolos ke Piala Dunia. Kalian keren, kalian hebat semua. Dan respect, hormat selalu untuk Coach Nova. Lanjutkan Coach perjuanganmu. Timnas Indonesia selalu di hati. Lolos Piala Dunia tapi mainnya tidak berkesan. Itu yang dibilang penganut sepak bola sebelah. Penganut, bukan pengamat, penganut sepak bola sebelah. Padahal kita lolos lewat kualifikasi, men. Kita lolos lewat Piala Asia ini, men. Perjuangan anak muda timnas Indonesia berjuang dari bawah, men. TC sebentar tapi bisa menghasilkan sesuatu, lolos Piala Dunia. Dibilang mainnya biasa aja, berkesan. Kalau emang udah kesel aja gitu loh ya. Gak usah nyinyir-nyinyir di media sosial tentang timnas tuh. Jadi dia giliran dia yang diserang, dia ngadu gitu. Seolah-olah tersakiti. Padahal dia cocot mulu. Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh bangsa dan setanah air. Semoga kalian pada sehat selalu. Lihat pertandingan semalam, pertandingan Indonesia melawan Afghanistan U17 dengan poin yang sempurna 9 poin. Itu kalau Bung Toel sama Coach Justin masih aja komentar dan komentar itu otaknya perlu direfresh itu teman-teman. Oke, jelas-jelas Indonesia kali ini mampu menembus Piala Dunia U17. Semangat terus teman-teman, selalu dukung terus Indonesia U17 menuju ke Piala Dunia 2025. Cuman yang gue lihat kan gesture pelatihnya, gue melihat karakter pelatihnya untuk memanage tim ini, dan gue sangat respect. Maka dari itu gue berani bilang jauh-jauh ya gitu, Coach Nova ini pelatih top, ini pasti bisa membawa
pemainnya ke level berikutnya. Terus akhirnya 2-1. Kalau orang bilang ya itu kebetulan, enggak, itu gol tipikal striker. Kalian mungkin belum pernah lihat Filippo Inzaghi. Nah, golnya banyak kayak begitu. But it's a goal. Itu gol dari kerja keras, gol proses.